Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnandia Yulia Zati, nomor absen 12 dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Gerilya dan Agresi Militer Belanda II. Kronologi singkat terjadinya agresi militer Belanda II. Kronologi 17 Januari 1948, pasca agresi militer 1, kembali pihak RI dan Belanda berunding di atas kapal USS Renville dengan pengawasan misi PBB Komisi 3 Negara atau KTN. Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam persetujuan Renville, tentara Republik terpaksa harus mengosongkan daerah gerilya yang begitu luas, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. 19 Desember 1948, pasukan tentara Belanda melakukan serangan agresi militer kedua, melakukan serangan dari udara, laut, dan darat ke seluruh wilayah Nusantara. Tujuannya ialah menguasai Nusantara kembali secara keseluruhan. Dari pihak Indonesia tidak mungkin melakukan perlawanan perang melalui perang Stelling atau frontal Korlog, dikarenakan peralatan yang kurang dari segi persenjataan yang kurang memadai untuk mempersiapkan alat-alat itu tidak memungkinkan bagi Indonesia, karena Indonesia yang baru membentuk negara sehingga belum siap untuk mempersiapkan alat-alat perang itu. Pasukan Indonesia harus mencari cara lain untuk menghadapi serangan pasukan Belanda, yaitu dengan strategi perang gerilya. Serangan tentara Belanda itu datangnya sangat mendadak, yang sangat sulit dihadapi Indonesia secara langsung. Perang gerilya ini dimasukkan untuk menghadapi masa perang yang panjang dan juga menghindari korban yang banyak, namun kadang-kadang rakyat dan para tentara kita kurang memahami taktik gerilya tersebut. Terjadinya perang gerilya. Perang gerilya adalah teknik mengepung secara tidak terlihat atau invisible. Perang gerilya merupakan bentuk perang yang tidak terlihat secara resmi pada ketentuan perang. Saat itu, perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ciri-ciri perang gerilya. Yang pertama, menghindari perang terbuka. Yang kedua, menghantam musuh secara tiba-tiba. Ketiga, menghilang di tengah lebatnya hutan atau kegelapan malam. Keempat, menyamar sebagai rakyat biasa. Memasuki akhir tahun 1947, tentara RI yang bergerilya mulai terorganisir dan memiliki komando gerilya yang dinamis. Akibatnya, Belanda menjadi kesulitan untuk menggempur tentara RI. Setiap sasaran yang diserang Belanda, banyak yang telah kosong. Namun pada saat yang tidak disangka-sangka, tentara RI menyerang kedudukan Belanda dengan cepat. Saat Belanda kembali mengencarkan serangan, kubu-kubu tentara RI telah kosong. Dengan demikian, Belanda hanya menguasai kota-kota besar dan jalan raya. Setelah itu, Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah berwingate atau menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang harus melakukan wingate adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948, bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih dibayangi bahaya serang musuh. Sesampainya di Jawa Barat, mereka terpaksa pula menghadapi gerombolan DI atau TII. Dalam serangan itu, Belanda berhasil melawan presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Presiden Soekarno diterbangkan ke Prapat atau dekat Danau Toba, dan kemudian ke Bangka. Wakil Presiden Hatta langsung ditawan di Bangka. Setelah itu, Belanda menyiarkan berita ke seluruh dunia yang menyatakan bahwa RI sudah tidak ada, dan perlawan TNI sama sekali tidak berarti. Propaganda semacam ini jelas menyudutkan kedudukan RI di mata dunia internasional. Kendati demikian, sebelum para pemimpin Republik ditawan, Presiden Soekarno masih sempat memimpin sidang kabinet secara singkat. Hasil sidang kabinet tersebut yakni sebagai berikut. A.
Pemerintah Republik Indonesia memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera. B. Presiden dan Wapres tetap tinggal di dalam kota agar tetap dekat dengan KTN dengan resiko ditawan Belanda. C. Pemimpin TNI akan menyingkir keluar kota untuk melaksanakan perang gerilya dengan membentuk wilayah komando di Jawa dan Sumatera. Akibat agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II ini mengundang reaksi dan kecaman dari dunia internasional. Belanda dinilai selalu mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia. Belanda pun dianggap tidak menghormati setiap persetujuan yang dibuatnya. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB mulai membicarakan agresi Belanda yang kedua ini. Dalam pertemuan tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang memerintah penghentian semua operasi militer Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya tentara Republik. Selain mendapat tekanan dari DKPBB, aksi militer Belanda kedua ini ternyata tidak didukung oleh negara boneka buatannya sendiri. Negara Indonesia Timur dan negara Pasundan mencela serta memprotes agresi militer kedua ini. Demikian juga Amerika Serikat yang secara positif telah mengubah pandangan atas Indonesia, segera memberikan tekanan politik kepada Belanda. Amerika Serikat mengacam tidak akan memberikan bantuan dana dari program Marshall Plan kepada Belanda. Akibat terus-menerus mendapatkan tekanan politik dari dunia internasional dan semakin besarnya kemampuan pasukan RI melancarkan serang gerilya, akhirnya Belanda menerima resolusi DKPBB. Resolusi DKPBB itu telah mengakhiri aksi Belanda dalam agresi militer keduanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.